Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dengan NPM C1A240010. Di sini saya akan memaparkan sebuah judul mengenai polis asuransi. Sebelum lanjut, saya ingin ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Asuransi, yaitu Bapak Dr. Hendy Sumadi, SHMH, yang telah memberikan ilmu serta pemahaman selama proses perkuliahan. Masuk ke latar belakang, mengapa polis itu ada? Ketika kita mengasuransikan sesuatu, tentu harus ada bukti, hitam di atas putih. Hal ini agar tidak ada yang ingkar janji di kemudian hari. Ketidakpastian risiko di masa depan mendorong kebutuhan akan pengalihan risiko, agar hak dan kewajiban antar pihak tidak menimbulkan perselisihan atau itikat buruk. Diperlukan sebuah bukti tertulis yang sah secara hukum. Secara istilah, polis asuransi adalah kontrak atau akta tertulis yang memuat seluruh kesepakatan dan komitmen antara perusahaan asuransi dengan kita sebagai nasabah. Kemudian ada dasar hukum. Dasar hukum utama dari polis asuransi diatur sangat tegas di dalam pasal 255 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pasal ini menyatakan bahwa suatu pertanggungan wajib dibuat tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Tidak hanya itu, pada pasal 256 KUHD juga diatur isi wajib dari polis tersebut, mulai dari kapan polis itu dibuat, nama para pihak, hingga detail premi yang harus dibayarkan, agar perjanjian tersebut sah di mata hukum. Lalu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, di mana undang-undang ini mengatur regulasi tata kelola penerbitan polis yang adil bagi konsumen. Selanjutnya ada fungsi polis asuransi bagi kedua pihak. Apa fungsi dari polis asuransi? Fungsi polis ini terbagi adil bagi kedua belah pihak. Bagi kita sebagai nasabah, polis adalah surat sakti atau alat bukti yang sah untuk mencairkan klaim di mana musibah terjadi. Sebaliknya, bagi perusahaan asuransi, polis berfungsi sebagai tanda terima pembayaran premi sekaligus tameng hukum untuk menolak klaim jika nasabah melanggar aturan dan mengajukan klaim atas risiko yang tidak dijamin. Lalu ada unsur tambahan ketentuan klausul. Klausul pengecualian (exclusion clause) di dalam polis asuransi maksudnya adalah klausul atau ketentuan khusus yang menerapkan daftar risiko, kerugian atau kondisi tertentu yang tidak akan dijamin dan tidak akan diganti rugi oleh perusahaan asuransi. Jika nasabah mengalami kerugian yang disebabkan oleh hal-hal yang tertulis di dalam daftar klausul pengecualian ini, maka perusahaan asuransi memiliki hak legal untuk menolak pengajuan klaim tersebut. Klausul asuransi lain ini dimasukkan ke dalam polis untuk mencegah terjadinya asuransi rangkap yang berlebihan demi menjaga prinsip indemnitas agar nasabah tidak mencari keuntungan finansial secara sepihak. Lalu yang terakhir, pada kesimpulan kali ini, polis asuransi bukan sekedar dokumen formalitas, melainkan undang-undang yang mengikat penanggung dan tertanggung demi menjaga atau menjamin kepastian hukum yang adil bagi kedua belah pihak. Sekian paparan pembahasan mengenai polis asuransi. Sampai jumpa dan terima kasih.